Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan surah Al-Fatihah dari ayat ke-1 sampai ayat ke-7 dan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ke-7. Kita langsung saja masuk ke ayat yang pertama surah Al-Fatihah yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di ayat yang pertama ini ada disebutkan sebagai mat tobi'i. Di bismillahnya itu ada di lahnya itu terdapat mat asli dua harokatnya. Terus ayat yang kedua itu alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di ayat ini ada dikatakan sebagai alif lam qamariyah di alhamdulillah itu, karena lamnya itu dibaca jelas karena huruf H itu termasuk huruf qamariyah. Terus ayat yang ketiga itu Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di sini ada dikatakan sebagai mat tobi'i karena di ar-rahimnya itu ya mat dibaca dua harokat. Terus ayat yang keempat itu Maliki Yaumiddin. Di situ ada mat tobi'i di malikinya. Alif sesudah fathah dibaca dua harokat. Terus ayat yang kelima itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada mat tabi'i juga karena iyakanya itu ya mat dibaca dua harokat. Terus ayat yang keenam itu ihdinas syiratal mustaqim. Di situ ada mat tabi'i juga karena di sirotolnya itu alif sesudah fathah dibaca dua harokat. Terus ayat yang ketujuh itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Itu di situ ada dikatakan mat arid lis sukun karena di ayat ini ada dikatakan mat arid lis sukun karena di dolinnya itu jika berhenti dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harokat. Nah, kita langsung saja masuk ke surah Al-Baqarah yang ayat pertama, yaitu yang bunyinya itu alif lam mim. Di situ juga dikatakan ada mat tabi'i karena huruf la itu dibaca panjang 2 harokat. Terus ayat yang kedua yaitu yang bunyinya itu Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ ada alif lam qamariyah karena di kitabu itu lamnya dibaca jelas. Terus ayat yang ketiga itu bunyinya itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di situ ada idgham bila gunnah yaitu karena mir rabbihimnya itu nun sukun bertemu ra. Terus ayat keempat itu yang bunyinya itu wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, di situ ada idgham biguna karena di qabliknya itu ada sebagian guru mengajarkan contoh lain dalam ayat ini. Contoh idgham biguna yang lebih jelas terdapat pada ayat lain ketika nun sukun bertemu ya, nun, mim dan waw. Terus ayat yang kelima
Terus ayat yang kelima itu bunyinya itu ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, di situ ada mat tabi'i di ulaikanya itu. Waw mat dibaca 2 harokat. Terus masuk ayat yang ke-6 yang bunyinya itu innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di situ ada guna karena di innya itu nun tasjid dibaca dengung 2 harokat. Terus masuk ke ayat yang ke-7. Bunyi ayat yang ke-7 itu yaitu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum azabun azim. Nah, di ayat itu ada ikhfa di situ ada ikhfa di ala zam'ihim, tanwin atau nunnya sukun bertemu huruf ikhfa pada bagian ayat ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.